Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I feel you are okay and all of you ready for learning today. Today we will learn about the process of making cloth and clothes. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang proses pembuatan kain dan baju. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan kain dan baju. Baiklah adik-adik, di sini kakak ingin bertanya, apakah adik-adik semua tahu bagaimana proses pembuatan baju ataupun kain yang kita gunakan saat ini? Yang tahu silakan acungkan jarinya dan beritahu kepada teman-teman semua bagaimana cara atau proses pembuatan baju. Baiklah, sekarang kakak akan membahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan tenun. Jadi adik-adik, tenun merupakan teknik pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Pembuatan kain tenun ini umumnya dilakukan di Indonesia, terutama di daerah Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Biasanya pembuatan kain tenun dibuat dalam skala rumah tangga. Adapun beberapa daerah yang terkenal dengan kain tenunnya adalah Sumatera Barat, Palembang, dan juga Jawa Barat. Berikut ada sebuah gambar bagaimana proses pembuatan kain tenun. Nah, silahkan adik-adik amati gambar yang ada di sini. Setelah adik-adik semua mengamati gambar tersebut, sekarang kita akan bersama-sama membahas bagaimana langkah-langkah dalam proses pembuatan kain dan baju. Pada mulanya, benang yang digunakan pada proses menenun atau proses pembuatan kain berasal dari bunga kapas. Bahasa Inggris bunga kapas yaitu cotton flower. Ingat ya adik-adik, bahasa Inggris dari bunga kapas yaitu cotton flower. Kemudian bunga kapas tersebut diolah dengan cara memintal kapas. Bahasa Inggris dari memintal kapas yaitu spinning cotton. Ingat ya adik-adik, spinning cotton. Nah, setelah memintal kapas, maka bunga kapas tadi akan menjadi benang. Bahasa Inggris dari benang yaitu yarn. Ingat ya adik-adik, yarn. Nah, kemudian benang tersebut akan digunakan dalam proses menenun. Bahasa Inggris dari menenun kain yaitu weave cloth. Ingat ya adik-adik, weave cloth. Nah, setelah menenun kain akan jadilah kain yang dimana bahasa Inggris kain yaitu fabric. Setelah menjadi kain, maka akan diolah lagi. Sebelum diolah menjadi baju, maka terlebih dahulu kita harus membuat pola baju di atas kain tersebut. Adapun bahasa Inggris dari membuat pola baju yaitu make a dress pattern. Selanjutnya, setelah membuat pola baju di atas kain, maka hal yang harus dilakukan yaitu jahit baju. Adapun bahasa Inggris dari menjahit baju yaitu sewing clothes. Setelah menjahit baju, maka akan jadilah baju yang biasa kita pakai sehari-hari ya adik-adik. Adapun bahasa Inggris baju yaitu clothes. Cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai proses pembuatan kain dan baju. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya adik-adik. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pada proses pembuatan kain dan baju terdapat sebuah proses yang dinamakan tenun, yang dimana tenun adalah teknik dalam
pembuatan kain yang dibuat dengan proses sederhana, yaitu dengan cara menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Nah, yang dimana tenun ini berasal dari Indonesia. Adapun daerah yang kerap dikenal dengan tenun atau hasil kain tenunnya yaitu Sumatera, Palembang, dan Jawa Barat. Di mana untuk membuat sebuah kain atau baju hasil tenun harus melalui beberapa proses atau langkah-langkah, yang dimana langkah-langkah tersebut sudah kakak jelaskan di proses pembelajaran ya adik-adik. Nah, cukup sekian kesimpulan yang dapat kakak sampaikan. Setelahnya kita akan berdoa sebelum pulang. Nah, berdoa ini berguna supaya apa yang telah kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita baik sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kakak tutup pembelajaran pada hari ini dan mohon maaf apabila selama proses pembelajaran kakak ada kesalahan ya adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.